Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita isi Sayyidul Ayyam ini, Yaumul Jum'ah, Yaumul Barakah, dengan melangitkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat berkesadaran, mendapatkan taufik dan hidayah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia dan kita cintai ini, Masjid Jami' Babus Salam, untuk menyelenggarakan kegiatan salatul Jum'ah sekaligus silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu keimanan dan ketakwaan kita selalu meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemanusiaan serta kasih sayang di antara sesama makhluk Allah juga semakin baik. Hadirin rahimakumullah, Jumat hari ini tanggal 21 Oktober 2022, itu artinya satu hari lagi, yakni besok di tanggal 22 Oktober kita bangsa Indonesia akan memperingati Hari Santri Nasional. Sejak diundang-undangkannya pada tahun 2015 oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu bentuk dedikasi sekaligus pengakuan bahwa perjuangan kebangsaan di negeri ini tidak terlepas dari perjuangan para alim ulama, para santri dan orang-orang pesantren. Karena itu, mari sejenak kita mengingat sejarah mengapa tanggal 22 Oktober itu yang dipilih sebagai hari santri. Karena dalam catatan sejarah di tanggal itulah keluar suatu fatwa yang disebut resolusi jihad, yang dituliskan serta digemakan oleh seorang ulama Indonesia yang sangat terkenal bernama Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang beberapa saat sebelumnya termasuk dimintakan fatwa dalam sowannya seorang pahlawan nasional yang kita kenal dengan nama Bung Tomo, datang kepada beliau. Belum lagi tokoh-tokoh bangsa lain yang datang kepada beliau, karena ternyata setelah proklamasi 17 Agustus 1945 Jepang sudah hengkang dari negeri kita, tetapi tentara sekutu yang didompleng oleh Nika
masih akan merebut kemerdekaan yang sudah dicapai oleh bangsa ini. Maka dari Agustus, September, Oktober keluarlah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang dalam catatan sejarah inilah yang nanti akan memicu semesta perjuangan kalangan pesantren di seluruh Indonesia bergabung dengan tentara-tentara rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah, tentara sekutu dan nikah yang memboncengnya, yang akhirnya atau ujung yang fenomenal dari perjuangan di kala itu adalah pertempuran di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai 10 November Hari Pahlawan Kemerdekaan Republik Indonesia itu. Kita tahu bahwa bangsa ini bangsa yang religius, tidak lepas dari peran dan karya para ulama dan pesantren. Dan itu mengapa ada dua legacy penting yang dalam rangka memperingati Hari Santri ini, supaya kita tidak sekedar bernostalgia dalam romantisme masa lalu, bahwa ulama-ulama hebat kita, kiai-kiai hebat kita menorehkan perjuangan hebat di negeri ini, tidak sekedar terjebak pada romantisme masa lalu, tetapi pertanyaan yang segera diajukan dan harus dijawab. Terus kalau kiai kita, ulama kita sudah berjuang, kita sebagai santrinya mau ngapain? Maka dua legasi ini menjadi penting. Yang pertama, apa yang ditanamkan oleh para ulama founding fathers negeri ini adalah soal hubbul waton, kecintaan kepada tanah air. Ini yang diterima oleh para ulama-ulama kita dan diajarkan kepada santri-santrinya. Sebagaimana ulama-ulama kita belajar dari guru-gurunya, hingga inilah juga yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau berangkat dari datang dari mana-mana menuju Madinah, beliau menggunakan onta, dipercepat larinya karena rindu pengen pulang ke Madinah. Beliau berdoa khusus untuk menyatakan kecintaannya dalam doa semoga diberkahi 2 kali lipat dari Makkatul Mukarramah. Itu kecintaan beliau pada tanah air. Maka Kiai Hasyim Asy'ari pernah menyampaikan salah satu makalah yang ini murni dari beliau tapi sering disebut hadis, tapi ini bukan hadis. Ini adalah ucapan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat terkenal. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ini yang menggelorakan fardu ain, disebut dalam resolusi jihad itu. Fardu ain, semua orang Indonesia untuk mengusir penjajah tentara sekutu wajib hukumnya keluar dari rumah dengan senjata seadanya untuk melawan penjajah. Legasi yang kedua adalah bahwa para ulama itu meninggalkan suatu warisan yang penting, lembaga pendidikan bernama pondok pesantren. Jadi tidak perlu dirubah jadi boarding school, karena yang diwariskan namanya pondok pesantren. Dengan keilmuan yang bersanad. Apa maksudnya bersanad? Berjenjang, karena yang didapat oleh santri dari kiai, kiai mendapatkan dari gurunya, hingga sanad itu bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua legasi ini menjadi penting dan mari kita refleksikan bersama, masih dalam situasi bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para ulama itu disebut warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, maka kita-kita yang para santri ini adalah pewarisnya para kiai. Para nabi itu diberikan tugas khusus oleh Allah, sebagaimana tugas itu nanti dilanjutkan oleh para kiai, dan mestinya para santri juga memahami tugas dan fungsi kenabian ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita sebagai pelajaran, surah Al-Ahzab,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai penyaksi, pemberi kabar gembira, pembawa peringatan, penyeru ke jalan Allah dengan izinnya, dan sebagai pelita yang menerangi. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah fungsi kenabian yang disematkan dalam perjalanan risalah para nabi, yang ketika para ulama disebut sebagai pewaris para nabi, maka ini pula yang dijalankan oleh para ulama. Dan karena kita para santri ini adalah pewaris para kiai, ini juga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Hadirlah kita sebagai sang utusan, dalam tanda petik, sebagai pelanjut risalah yang kita terima dari guru-guru kita, dan guru kita menerimanya dari para gurunya hingga bersanad bersambung kepada Rasulullah itu. Dan prasyarat dalam penyampaian risalah ini mesti diawali sebagai syahid. Rasulullah itu sebagai syahidan, sebagai penyaksi. Beliau hadir di tengah-tengah umatnya. Kalau disebut syahidan, ruhan wa jasadan, itu hadir di tengah-tengah umat, bukan sekedar mengemban tugas dan jabatan tertentu sebagai nabi, tetapi hadir, ruhnya hadir, jasadnya hadir, jiwanya hadir, keseluruhan diri beliau yang digambarkan di dalam Al-Quran pada ayat yang lain, memiliki empati, keinginan menolong begitu besar, siap untuk menanggung beban penderitaan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau Anda jadi orang tua, jadilah syahidan bagi anak-anak Anda. Bukan hanya stempel ayah, bukan hanya stempel orang tua yang hadirnya tidak dirasakan secara utuh oleh anak-anaknya. Ruhan wa jasadan, anak-anak Anda adalah umat Anda. Ada orang tua yang hadir cuma jadi stempel, kadang sebulan sekali menyapa, kadang ada di rumah nggak ngapa-ngapain 24 jam, tetapi tidak ada impact kehadirannya bagi anaknya. Wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak ada. Jika Anda pemimpin politik, jika Anda pemimpin bangsa, jika Anda pemimpin sekolah, jika Anda pemimpin bisnis, hadirlah bagi karyawan Anda ruhan wa jasadan. Jadilah syahid bagi mereka. Itu kenapa Rasulullah digambarkan sampai azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa sekali yang menjadi beban penderitaan umatnya itu. Harisun 'alaikum, besar sekali keinginannya untuk menolong umatnya itu. Bil mu'minina raufur rahim, unconditional love. Dia punya cinta tanpa syarat buat umatnya yang mukmin itu. Yang pertama adalah syahidan, yang kedua mubasysyiran, dan yang ketiga nadhira, pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Siapapun kita di lingkaran kehidupan kita, biasanya dua berita ini tidak akan pernah berjalan sendiri-sendiri. Kadang kita mendapatkan warta kebahagiaan, terkadang kita juga mendapatkan warta kesedihan. Atau sebaliknya, terkadang kita harus menyampaikan berita kegembiraan, atau kita harus menyampaikan berita musibah dan duka cita. Hidup ini seimbang. Itu kenapa Syekh Al-Munziri menyusun hadis-hadis dari dua perspektif yang diberi nama at-targhib wa tarhib. Bahwa ajaran Nabi ini nggak cuma isinya adalah kabar gembira, tetapi kadang juga ada peringatan-peringatan yang harus kita fahami. Lalu yang keempat, fungsi kenabian itu adalah wada'iyan ilallahi biiznih, menyeru ke jalan Allah.
Itu artinya seruan ke jalan kebaikan, seruan menuju kemaslahatan adalah tugas kita semua. Ia tugas kiai, ia tugas santri, karena santri adalah pewarisnya para kiai. Kita tahu betul ajaran agama ini telah menetapkan bagian dari sesuatu yang harus dilakukan oleh kita, namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi Rasulullah dan para ulama pewarisnya mengajarkan kepada kita sebagaimana karakteristik dakwahnya sang Nabi, bahwa menyeru kebaikan itu dilakukan dengan kebaikan, dan mencegah kemungkaran itu juga dilakukan dengan kebaikan. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kaedah dalam amar ma'ruf nahi munkar itu. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf. Coba belakangan ada orang yang melakukan nahi munkar, maksudnya baik Pak, untuk mencegah kemungkaran, tetapi bil munkar dengan menciptakan kemunkaran yang baru. Kalau orang pesantren nggak begitu. Kiainya mengajarkan kau harus tegakkan itu namanya amar ma'ruf, tetapi dengan cara bil ma'ruf. Kau harus itu yang namanya mencegah kemungkaran, nahi munkar, tetapi caranya tetap bil ma'ruf. Itulah yang kenapa dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia digelurakan oleh para wali songo itu menjadi diterima dengan tanpa penolakan dari kelompok manapun di negeri ini. Maka mudah-mudahan ini menjadi penegasan bagi kita bahwa risalah Islam yang diterima oleh kita dari guru-guru kita, para kiai dan ulama kita, menjadi Islam yang tasamuh, mengembangkan toleransi dan sekaligus ramah lingkungan, ramah semesta, ramah terhadap orang-orang yang berbeda ajaran dengan kita. Dan yang terakhir, fungsi kenabian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu adalah disebut sebagai sirajan munira, pelita yang menerangi. Hadirlah Bapak Ibu semua, Bapak dan jamaah semuanya, dimanapun peran saat ini kita jalani, Anda yang karyawan, Anda yang pegawai, Anda yang pimpinan perusahaan, hadirlah di tempat Anda sebagai sirajam munira, pelita yang menerangi. Jadi tetangga, jadilah tetangga yang menerangi, jadilah teman yang menerangi, jadilah pegawai yang menerangi, jadilah security yang menerangi, jadilah tukang sapu jalan yang menerangi. Sehingga yang kita berikan di hadapan kita, yang kita lihat adalah Allah Dzul Jalal wal Ikram yang sedang kita layani. Kalau sekedar jabatan yang kita emban dan kita katakan kita sedang melayani jabatan kita, nonsen. Di hadapan Allah engkau tidak memiliki ketulusan dalam pekerjaanmu itu. Sirajam muniro adalah menjadi sang pencerah, jangan menjadi sang penghancur, apalagi pengadu domba umat, hingga persatuan yang kita cita-citakan atas nama identitas keagamaan. Dalam dunia politik seringkali umat yang menjadi korban. Kita sudah akan mendekati tahun politik, karena itu menjadi penting lewat mimbar ini mengingatkan kita semua untuk menjaga ittihadul ummah. Salah satunya semua mengambil peran dalam 5 peran kenabian ini. Jadilah sirajam munira. Jangan menjadi orang yang ketika saudaranya, temannya, atau tetangganya, atau jaringan sosialnya berbeda pilihan dengan dia, habis dicaci maki, seolah-olah kekeluargaan dan persaudaraan yang dibangun telah putus selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwa fillah rahimakumullah, hadirin yang berbahagia. Di penghujung khutbah ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk membacakan atau mendengarkan lanjutan dari surah Al-Ahzab yang tadi saya sampaikan sebagai janji dari Allah.
Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Setelah diceritakan peran kenabian itu, Allah kemudian menyatakan dan berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwasanya Allah akan memberikan dari sisi Allah fadlan kabira, karunia yang besar. Jadi karunia Allah itu agung. Kita tidak boleh melihat dan memposisikan diri kita sebagai orang yang kalah, Pak, sebagai pecundang. Jangan. Anda sudah di-upgrade oleh Tuhan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita ini disebut di jajaran top level, Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini pada penciptaan yang paling sempurna. Jadi jangan pernah mendowngrade apa yang sudah Tuhan upgrade pada posisi kita. Kalau Anda lemah saat ini karena tekanan masalah yang sangat besar, itu karena perspektif Anda terhadap masalah belum berubah. Mari kita coba ubah mindset ini. Penerus Nabi, penerus ulama, penerus pejuang-pejuang hebat. Dulu musuh kita jelas, Pak. Mereka angkat senjata dengan senjata seadanya. Bambu runcing harus lewat senjata mesin. Lawan senjata mesin. Wa amma sekarang musuh kita adalah persoalan-persoalan di sekitar kita yang bikin kita jatuh, bikin kita lemah, bikin kita loyo, bikin kita lemas, bikin kita hilang semangat. Jadilah hero, pahlawan bagi keluarga kita, bagi lingkungan terdekat kita, dan jadilah sang pencerah bagi mereka. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengangkat derajat kita, disebut wa antumul a'launa, engkau berada pada posisi top level. Jangan pernah turunkan saat Allah sudah meninggikan derajat kita semua. Saudaraku rahimakumullah, gunung, lautan, hutan, pepohonan, bagian dari makhluk hidup, bagian dari makhluk di atas muka bumi ini pernah diberikan amanat ini oleh Allah, tapi mereka menolak. Mereka enggan untuk menerimanya. Kita yang menerima karena kita manusia. Kita diberikan akal nurani, kita diberikan kemampuan untuk itu. Dan kita sadar betul dengan hukum kepastian beban. Kalau ada ujian diberikan kepada kita, dari sulbi yang paling dalam kita sudah mengatakan, ini ujian pasti sanggup kita jalani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau bebannya terasa berat sekali dan kita mulai down, nah itu biasanya kalau bukan lebay, dia terlalu mendramatisir keadaan. Maka usai Jumat ini dengan mindset yang baru, mari kita sambut kehidupan berikutnya dengan penuh semangat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi baru bagi kita semuanya. Dialah yang Maha Agung yang telah menetapkan amanat besar ini buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ma shubbihu bi anjumiz zahirat. Amma ba'du, usi nafsi awalan thumma usikum thaniyan bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkam kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. I'lamu anna Allah Ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. وثلث بكم أيها الحاضرون من برية جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله